Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Bapak pengurus masjid yang saya hormati, Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi yang saya hormati, serta Ketua Majelis Penceramah Indonesia Provinsi Jambi, serta bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah sekalian. Sebelum kita memulai materi ini, izinkan saya menyampaikan memperkenalkan beberapa anggota LDNU yang hadir pada pagi hari ini. Hadir Ketua di depan saya ini Ustadz Hamli, beliau Ketua Lembaga Dakwah. Kemudian saya sendiri Sekretaris, dan hadir bersama saya tadi yang bawa acara ini Ustadz Hasbi. Ya, kemudian di sebelahnya ada Ustadz Ajrin. Silakan berdiri dulu biar nampak. Dan salam dulu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ini nampaknya belum banyak yang hadir karena memang anggota kita ini banyak arah ke Telanai sana. Jadi banyak belum hadir nih. Kemudian ada Ustadz Rabiul Awal. Silakan berdiri. Salam. Kemudian yang barusan datang ada Ustadz Fikri, ya. Nah, mana lagi? Ada lagi? Oh, Ustadz Jalal ini di samping beliau sebagai anggota LDNU, beliau adalah Ketua Majelis Penceramah Indonesia Provinsi Jambi yang barusan dilantik oleh Pak Gubernur. Tadi siang baru sore dilantik, ya. Ini pejabat kita Gubernur juga kan, sekaligus Ketua Majelis Penceramah Indonesia Provinsi Jambi baru juga dilantik. Gitu. Serta ini ada Ketua Majelis Ulama Pak Amir Hasibuan, ada Pak KUA, Pak paling ujung. Pak KUA. Alhamdulillah lengkap. Di belakang saya ada Banser apa namanya, Nahdlatul Ulama. Baik, kita singkat saja karena materi kita hari ini ada dua. Saya menjelaskan tentang pengantar saja. Nanti isinya ketua, saya sekretaris pengantar saja, ya.
Baik, bapak-bapak, ibu-ibu semua apa kabar? Baik, kan? Nah, pada kesempatan ini senang sekali kita bisa berjumpa dalam acara Pulsum Kuliah Subuh Mubarakah. Nah, itu ya. Jadi subuh ini kita kuliah, artinya memberikan pencerahan-pencerahan tentang aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena banyak ini masalah bapak-bapak. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ya sekarang ini banyak digugat amalannya. Di antaranya tahlilan bid'ah, masuk neraka, yasinan bid'ah, masuk neraka, maulid Nabi bid'ah, masuk neraka. Sekarang sedang digugat amalan-amalan ini. Jadi membuat masyarakat resah. Nah, termasuk mungkin barangkali bapak-bapak yang ada di jamaah masjid kita ini, mungkin barangkali ya, ada sedikit keresahan-keresahan. Kenapa? Karena kita zaman sekarang zaman teknologi digital, semua serba digital, main HP. Nah, di dalam HP itu ada internet, internetnya isinya banyak yang mengobok-obok, menggugat-gugat amalan-amalan yang selalu di tengah masyarakat. Nah, maka itu kami dari lembaga dakwah Nahdlatul Ulama yang menginginkan bahwa amalan-amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ya terang dan jelas, tidak ragu-ragu bagi masyarakat. Maka itu saya antarkan teologi tentang aswaja ini. Pertama yang ingin kami sampaikan bahwa konsep dasar aswaja pertama ummatan wasaqah, firqah najiyah, sawadul a'zam. Nah, tiga komponen inilah yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, tiga komponen ini ummatan wasatan, firqah najiyah, sawadul a'zam. Yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ummatan wasatan. Apa itu ummatan wasatan? Nah, ini ya, sebagaimana ini semuanya ada dalil bapak-bapak. Pertama adalah ummatan wasatan, umat yang moderat. Jadi orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu moderat. Apa itu moderat? Di tengah-tengah. Sebagaimana firman Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Ya. Dan demikian aku menciptakanmu sebagai umat yang moderat. Umat yang moderat itu agar kamu menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Bahwa kita ini umat Nabi Muhammad adalah umat moderat. Maknanya apa? Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Kalau ke kanan itu nanti radikalisme. Nah, radikal bapak-bapak. Apa itu radikal? Semuanya ya, disebut dengan kelompok-kelompok garis keras yang ngebom bunuh diri. Bahwa di dunia ini tidak penting, yang penting adalah akhirat. Ini golongan kanan. Kemudian dia buat kelompok, kemudian membuat aturan sendiri. Di luar daripada kelompok dia salah. Ini kelompok-kelompok garis keras nih. Ya? Setiap orang beragama Islam tidak masuk dalam kelompok dia itu salah, kafir. Ini garis keras kanan. Sehingga garis kerasnya itu orang lain salah semua. Ya kan?
itu garis keras. Ada di situ jaringan liberal, sekulerisme, radikalisme, ngebom, bunuh diri, mengkafir-kafirkan orang Islam. Orang kafir tidak pula dikafir-kafirkan, ya kan? Jadi asyidda'u 'alal Islam ruhama'ul kafir, balik, ya kan? Itu garis keras. Ini orang kanan. Yang sebelah kiri apa? Ini sebelah kiri ini jelasnya kafir, ya kan? Gitu. Nah, kita bagaimana? Kita umat Islam di tengah, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Makanya kita selalu membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia hasanah, akhirat hasanah. Artinya apa? Kita di tengah. Nah, umat yang di tengah inilah disebutkan dalam Al-Quran, namun itulah ahlus sunnah wal jamaah dasarnya. Kemudian yang kedua, karakter atau ciri aswajah itu firqah najiyah, golongan selamat. Disebutkan dalam hadis Nabi ini, ya, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semua ada dalam neraka kecuali satu golongan. Para sahabat bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah yang satu golongan itu? Lalu Rasulullah menjawab, yaitu golongan yang mengikut apa yang aku dan sahabatku lakukan. Berarti yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah, mengikut Rasulullah, itulah golongan firqat najiyah, golongan selamat. Kemudian yang ketiga, sawadul a'zam. Yang dikatakan ahlus sunnah wal jamaah itu sawadul a'zam. Apa itu? Sesungguhnya umatku akan terpecah menjadi 72 golongan. Kan banyak golongan sekarang ini gitu nih Pak. Ada Islam Syiah, ada LDII, ada Muhammadiyah, ada NU, macam-macam. Ya kan? 72 golongan. Semua ada di neraka kecuali golongan yang mayoritas. Mayoritas itu artinya golongan yang terbanyak. Sekarang saya tanya dengan ibu-ibu, banyak kelompok yasinan, tahlilan atau tidak? Banyak kelompok yasinan. Banyak orang-orang yang mengikuti maulid atau yang tidak mau? Banyak yang mengikuti maulid. Tuh, itulah yang disebut dengan sawadul a'zam, golongan yang terbanyak, mayoritas. Itu namanya ahlus sunnah wal jamaah. Kita lanjut, nanti dilanjutkan isinya oleh ketua. Kapan dimulainya istilah ahlus sunnah wal jamaah ini? Istilah ahlus sunnah wal jamaah oleh para muhaddis. Muhaddis itu orang yang hafal hadis dan pembela hadis secara kelompok penentang Mu'tazilah sebelum Imam Al-Asy'ari seperti Ibnu Qullam, Al-Qalansi dan Al-Muhasibi. Jadi dulu bapak-bapak setelah meninggalnya Nabi Muhammad, meninggalnya sahabat-sahabat yang lain, maka terjadilah perpecahan. Siapa yang menggantikan Nabi Muhammad dan lain-lainnya itu, sehingga membuat Sayyidina Ali mati terbunuh. Nah, karena mati terbunuh inilah saling balas-balas dendam, maka muncullah firqah-firqah, golongan-golongan dalam Islam. Ada namanya golongan Jabariyah, ada golongan Qadariyah, ada golongan Jahamiyah, ada Mu'tazilah, dan ada Syiah, dan ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi pecah.
Jadi mulai dari dulu ibu-ibu, bapak-bapak, Islam ini sudah pecah. Makanya Nabi sudah mengeluarkan hadis. Nah, jadi yang mana yang baik? Yang lebih baik itu yang golongan yang banyak sawadul a'zam, yang sesuai dengan apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi. Nah, ini munculnya. Kemudian setelah abad keempat Hijriah, istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengerucut pada aliran pemikiran teologi. Aliran pemikiran teologi Imam Al-Asy'ari, Abu Hasan Al-Asy'ari, ya. Ini sudah di abad keempat. Jadi setelah 400 tahun Nabi Muhammad meninggal. Nah, golongan inilah yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, nanti dijelaskan oleh Ustaz Ramli. Nanti ada akidah, ada fikih, ada tasawuf. Nah, nanti kita dengarkan. Kemudian Al-Maturidi, inilah yang disebut dengan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kita sedikit tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Orang-orang yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah, serta mengejawantahkan kesaksian mereka tersebut dalam akidah. Jadi memasukkan ke dalam diri mereka tentang sebuah keyakinan, pemikiran dan tingkah laku tanpa berlebih-lebihan. Berarti tanpa berlebih-lebihan, sesuai dengan apa yang kita lihat sekarang ini. Jadi tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Kalau ekstrim kanan membid'ah-bid'ahkan orang, mengkafir-kafirkan orang. Kalau tidak masuk kelompok dia sesat, itu kelompok ekstrim kanan. Kelompok ekstrim kiri adalah mereka yang memang tidak butuh agama dan menganggap bahwa agama ini sama saja. Mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, semuanya sama. Yang penting beragama. Itu ekstrim kiri. Jadi kita di tengah. Lanjut. Ini ringkas saja. Ini bapak-bapak, pemikiran Qadariyah meyakini jika manusia punya kebebasan. Di kelompok Jabariyah, bahwa kita kepengen kaya miskin tergantung kita lah. Ya kan, sehat sakit tergantung kita lah. Ini kelompok Jabariyah. Nah, kelompok kita Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah, meyakini jika manusia memiliki usaha atau tindakan, tetapi tindakan itu di bawah bayang-bayang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah pelaku, Allah pencipta. Contohnya mana? COVID-19 ini bapak-bapak. COVID-19 ini adalah makhluk Allah. Supaya kita tidak terkena COVID, maka kita berusaha berikhtiar. Namun yang menentukan kena atau tidak kena itu takdir Allah. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Supaya tidak kena, itu berusaha. Salah satu usahanya cuci tangan, ya kan? Pakai masker. Nah, itu salah satu usaha, salah satu. Tapi bukan jaminan kalau pakai masker terus kita tidak bakal kena. Tak juga. Banyak orang yang tidak berhubungan dengan masyarakat, pakai masker, cuci tangan, segala macam, kena juga. Kalau begitu apa? Itulah takdir Allah. Nah, itu. Dan yang ketiga, golongan Jabariyah meyakini jika seluruh tindakan hamba Allah ciptaan Allah. Jadi kita ini macam wayang, nah, dimainkan oleh tukang dalangnya. Jadi kaya, miskin, sedih, bergembira, semuanya itu Tuhan yang menggerakkan. Jadi kita macam patung. Itu pendapat kelompok Jabariyah.
dan sebagainya dan sebagainya. Lanjut. Kira-kira Ibu apa yang saya sampaikan itu paham kira-kira? Paham Pak Bu? Nah gitu ya. Kita jelaskan langsung. Ya, saya sampai setengah 6 jam 6 sampai ke jam 6 Ustaz Radli. Tinggal 5 menit lagi. Ini tindakan. Nah, kelompok Khawarij memusuhi Ali, beranggapan bahwa Sayyidina Ali adalah telah melakukan kekafiran karena mereka dosa besar dengan menerima tawaran damai dalam peristiwa tahkim dalam perang. Berarti kelompok ini mengkafirkan Sayyidina Ali. Sahabat Nabi Sayyidina Ali kafir dibilang. Ini kelompok Khawarij. Nah kita di tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah menghormati Ali sebagai sahabat, sebagai khalifah, menantu Rasulullah. Ini kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tidak menganggap Ali sebagai nabi, tidak menganggap Ali sebagai kafir. Kita menganggap Sayyidina Ali adalah sahabat Rasulullah, khalifah. Lalu ada golongan ini, dilihat. Golongan ini Syiah, mengkultuskan Ali. Artinya menganggap, yang ekstrim itu menganggap Allah itu salah menurunkan wahyu. Wahyu itu bukan kepada Nabi Muhammad, seharusnya kepada Sayyidina Ali. Itu kelompok Syiah, Bapak-bapak. Ali sebagai imam yang maksum seperti para nabi, maksum itu tidak berdosa. Bahkan ada kelompok yang menganggap Ali sebagai Tuhan. Tuh. Jadi kelompok Syiahnya ada macam-macam bagiannya. Kelompok Syiah yang paling terkenal adalah nikah mut'ah, kawin kontrak. Itu yang paling terkenal. Kalau kita ini senang kepada soal kawin mengawin. Nah, lah selesai. Pas jam setengah 6. Pas setengah 6 Ustaz Ramli lanjut. Barangkali untuk mengantar dari saya, nanti jawab apa soal jawabnya boleh nanti terakhir. Kalau tidak selesai cukup. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada Ustaz Ramli untuk melanjutkan materi ini.